Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dengan NIM 2019 1040 1076. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Asal saya dari Situbondo, Jawa Timur. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah proses industri kimia dari kelas A dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti, STMT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pengolahan karet di industri. Nah, di Indonesia sendiri tentunya sudah tidak asing lagi mengenai industri karet. Hal itu dikarenakan bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Apa sih industri karet itu? Nah, jadi industri atau pabrik pengolahan karet merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi, di mana di dalamnya mengolah bahan baku karet berupa lateks yang diambil dari kebun yang nantinya akan dijadikan suatu produk yang memiliki nilai jual. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai karet. Tanaman karet berasal dari bahasa Latin yaitu Hevea brasiliensis. Nah, karet ini biasa disebut sebagai karet alam atau juga disebut sebagai polimer isopren. Karet merupakan suatu tumbuhan tropis yang berasal dari hutan Amazon. Saat ini tanaman tersebut menjadi tanaman penghasil karet yang utama dan sudah dibudidayakan di Asia Tenggara yang saat ini menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Apabila setiap pohon karet dilukai atau disadap, maka akan mengeluarkan getah yang biasa disebut lateks. Lateks inilah yang kemudian menjadi bahan baku dalam industri pengolahan karet yang nantinya akan diolah menjadi suatu produk yang biasa kita gunakan sehari-hari. Demi menghasilkan produk olahan karet yang berkualitas, maka terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan selama proses produksi, yaitu diantaranya kualitas bahan baku berupa lateks, proses penggumpalan, konsentrasi lateks yang digunakan, serta keakuratan dalam proses pengolahan karet itu sendiri. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai industri pengolahan karet yang ada di Indonesia. Salah satu industri pengolahan karet yang ada di Indonesia yaitu PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 12 Kota Blater, Jember. Perlu diketahui bahwa PT Perkebunan Nusantara atau PTPN merupakan badan usaha milik negara dengan status perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Pabrik yang berada di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Jember ini merupakan pabrik peninggalan kolonial Belanda dengan luas lahan perkebunan karet yaitu mencapai 833 hektar, di mana setiap harinya dapat memproduksi sekitar 4 ton karet siap ekspor. Pada industri pengolahan karet juga terdapat beberapa alat yang digunakan guna membantu dalam proses produksi agar lebih cepat dan efisien. Sebenarnya dalam industri karet ini cukup banyak alat yang digunakan, diantaranya yang pertama yaitu prebreaker, yang kedua bag blending, yang ketiga hammer mill, dan yang keempat macerator atau gripper, yang kelima ruang maturasi, yang keenam mesin skredder, yang ketujuh dryer atau mesin pengering, dan yang kedelapan mesin press hidrolik. Akan tetapi pada video kali ini saya akan lebih fokus membahas mengenai mesin press hidrolik yang digunakan dalam industri pengolahan karet. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai mesin press hidrolik. Mesin press hidrolik merupakan alat yang digunakan untuk menekan material dengan tekanan yang telah disesuaikan dan dapat memberikan tekanan hingga berton-ton. Tekanan ini dihasilkan oleh pompa hidrolik untuk mendorong silinder baja ke dalam material dengan gaya yang sudah ditetapkan. Mesin ini memiliki daya tahan lebih baik jika dibandingkan dengan mesin press bertenaga listrik. Mesin ini juga memiliki akurasi yang terkontrol. Cara perawatan mesin tersebut bisa dibilang cukup mudah,
yaitu dengan penggantian oli hidrolik secara berkala setiap 2000 jam pemakaian. Mesin pres hidrolik ini di pasaran harganya cukup bervariasi berdasarkan spesifikasinya. Misalnya mesin pres hidrolik dengan kekuatan daya tekan hingga 20 ton dan mesin pres hidrolik dengan kekuatan daya tekan sampai dengan 100 ton. Oleh karena itu, kita harus memilih mesin dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut keunggulan dari alat mesin pres hidrolik. Yang pertama, pengoperasiannya sangat mudah dan aman. Dan yang kedua, hasil pres yang didapatkan maksimal karena kekuatan tekanan dapat diatur sesuai keinginan. Yang ketiga, desain mesin kuat dan kokoh. Dan yang keempat, harganya cukup terjangkau. Alat ini terdiri dari bagian-bagian utama, yaitu yang pertama meliputi bingkai atau frame baja yang berfungsi sebagai penahan struktur dari energi kolateral hasil dari tekanan hidrolik. Umumnya tersedia dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai aplikasi pengepresan. Yang kedua, meja baja berfungsi untuk menopang objek saat hendak ditekan dan diatur ulang posisinya agar tetap sejajar dengan posisi objek pada besi pres. Yang ketiga, silinder baja hidrolik yang dapat dipanjangkan sesuai jarak penerapan daya tekan pada objek. Dan yang keempat, pompa hidrolik, di mana fluida hidrolik untuk menciptakan tekanan yang menggerakkan silinder untuk menghasilkan output gaya tekan sesuai dengan panel pengatur tekanan pada mesin. Cara kerja mesin pres hidrolik. Meskipun ada banyak jenis mesin pres hidrolik yang digunakan di industri, setiap mesin tersebut pada dasarnya mempunyai cara kerja yang sama. Mesin pres hidrolik digerakkan oleh pompa hidrolik, baik secara manual, pneumatik, ataupun elektrik, tergantung pada aplikasi dan ukuran pengepres. Pompa dalam hal ini membuat tekanan tetap yang menentukan gaya pres dalam satuan ton. Setelah mesin pres hidrolik diaktifkan, tekanan yang diciptakan oleh pompa memaksa silinder penekan untuk memanjang. Silinder ini kemudian perlahan turun hingga mengenai objek yang akan ditekan sesuai dengan daya tekan yang telah diatur sebelumnya. Setelah katup tekanan dilepas, silinder baja akan kembali naik ke atas. Proses ini dilakukan berulang setiap operasional mesin pres. Dalam operasi pengepresan skala besar, pompa juga dapat dioperasikan dengan listrik atau udara untuk mengurangi kebutuhan operator pengepres dalam mengontrol daya tekanan. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai seberapa penting penggunaan mesin hidrolik dalam industri pengolahan karet. Dalam industri pengolahan karet, mesin pres hidrolik di sini tentunya berfungsi dalam proses pengepresan terhadap lembaran karet yang sebelumnya telah melalui proses pengeringan atau penguapan. Adapun tujuan dari proses pengepresan yaitu untuk membentuk lembaran karet menjadi balok dengan ukuran yang diinginkan sehingga dapat mempermudah dalam proses pengemasan. Maka dari itu, menurut saya keberadaan dari mesin pres hidrolik ini cukup penting dalam industri pengolahan karet. Hal tersebut dikarenakan mesin pres ini dapat digunakan untuk mengecilkan volume dari karet sehingga pada saat memasuki tahap pengemasan maupun tahap pengeringan akan lebih efisien baik dari segi ongkos ataupun teknik pengiriman. Yang terakhir yaitu mengenai rekomendasi supplier alat. Salah satu supplier atau produsen dari mesin pres hidrolik ini yaitu PD Karya Mitra Usaha yang beralamatkan di Jalan Ring Road Utara nomor 134 Taman Yasmin 6 Kota Bogor. Perusahaan ini telah memfabrikasi dan menjual berbagai macam alat dan mesin yang salah satunya adalah mesin pres hidrolik atau ball press. PD Karya Mitra Usaha telah banyak menjual dan memproduksi berbagai macam alat dan mesin, serta harga yang ditawarkan sangatlah bersaing tanpa mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. Selain itu, produk yang akan dikirim selalu dicek oleh tim khusus dan dilakukan uji coba, sehingga produk yang dikirim benar-benar terjamin kualitasnya. Dan yang terakhir, perusahaan ini mempunyai bengkel yang luas, alat dan peralatan yang memadai, serta didukung sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.